Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa la yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم عليك النعمة بأعظم دين شرع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم tuflihun. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyimak suasana yang mengharu biru di tengah-tengah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi Covid ini belum selesai. Kemudian jagat dunia maya di negeri ini diributkan dengan satu tweetan dari orang yang memang tidak suka kepada Islam. Dia kemudian menulis bahwa Allahmu lemah sementara Allahku kuat dan sebagainya, dan itu menjadi satu trending topik dan menjadi pembicaraan di dunia maya. Tentu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak elok tentunya ketika membahas hal ini di mimbar yang sangat terhormat ini. Tapi paling tidak para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kelompok di dalam menyikapi hal itu. Terlepas sampai hari ini yang membuat tweetan itu kemudian sudah dikandangkan, itu perkara lain. Tapi kemudian di masyarakat kita ada kelompok masyarakat yang acuh tak acuh. EGP, emang gua pikirin. Ada kemudian masyarakat yang membela mati-matian, dan tentu ada masyarakat yang kemudian minta orang yang membuat tulisan itu untuk diadili. Ini fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan itu, maka sesungguhnya ini dipulangkan kepada kita masing-masing. Apa sesungguhnya sikap kita ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Al-Qur'anul Karim dilecehkan, dihinakan, dikriminalisasi dan lain sebagainya, ini sekali lagi berpulang kepada kita masing-masing. Tentu ukuran berpulang itu adalah ukuran sebagaimana pemahaman akidah kita yang benar, pemahaman syariah kita yang benar. Tentu kalau kemudian ada satu adatio, Allah tidak perlu dibela, betul. Rasulullah juga tidak perlu dibela, karena sudah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, betul. Bahkan Al-Qur'an juga tidak perlu dijaga, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sungguhnya kata Allah,
saya sudah menurunkan al-zikr Al-Quran ini, dan sayalah, ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga Al-Quran. Jadi kalau kemudian ada dium yang mengatakan, ada diksi yang mengatakan Allah, Rasulullah dan Al-Quran tidak bisa dibela, betul. Ini secara akidah. Tapi ada kewajiban syariah yang menempel, yang melekat kepada kita, di mana pembelaan kita kepada Allah, pembelaan kita kepada Rasulullah, pembelaan kita kepada Al-Quran. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan wahai Muhammad, qul in kana aba'ukum, kalau ada kepada kalian semua, aba'ukum, bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, wa amwalun taraktumuha, dan harta perniagaan dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tahshawna kasadaha, dan harta perniagaan yang kamu usahakan dan kamu takut akan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal, rumah, apartemen dan lain sebagainya yang kau tinggal di situ lebih kau cintai, lebih kau ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kau cintai dibanding Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah 24 ini, fatarabbasu, maka tunggu, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga aku akan datangkan perkaraku, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ranah akidah dan ranah syariah, di mana ranah syariah di situ adalah pembelaan kita kepada Allah, pembelaan kita kepada Rasulullah, pembelaan kita kepada Al-Quran, pembelaan kita kepada seluruh kaum muslimin. Maksudnya di situ adalah ranah syariah. Jadi jangan dicampur. Sehingga kalau ada kemudian orang berhujah, iya, tapi ini kewajiban secara syariah harus kita bela. Dan ini para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Al-Fakir tadi sampaikan, bergantung kepada pemahaman akidah masing-masing, bergantung kepada pemahaman syariah kita masing-masing. Ranah akidah, oke, istilah diksi, adagium dan lain sebagainya itu adalah benar, tapi dari ranah pemahaman syariah kita harus membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah sebuah kewajiban. Ya, kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus membela Al-Quran, dan kita harus membela umat Islam di seluruh dunia. Ini adalah ranah syariah di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela. Maka karena pemahaman yang benar seperti tadi, penting untuk Al-Fakir sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini, di mana di dalam kitab At-Taqarrub ila Allah Thariqut Taufiq, tulisan Syekh Dr. Fauzi Sangkon, beliau menuliskan bagaimana kiprah para as-sabiqun al-awwalun,
Mereka para sahabat-sahabat yang agung itu, ketika ditanya pembelaannya kepada Allah, ketika ditanya pembelaannya kepada Rasulullah, ketika ditanya pembelaannya kepada Al-Quran, ketika ditanya pembelaannya kepada jihad fisabilillah, akan saya berikan beberapa contoh saja keutamaan mereka di dalam pembelaan semua. Kita kenal di dalam lintasan sejarah, di dalam sirah Nabawiyah, ada seorang yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini, saudara sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah duta pertama yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke orang-orang Yasrib pada waktu itu sebelum bernama Madinah. Dan satu prestasi yang sangat besar, dan itu diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Mus'ab bin Umair mampu mengislamkan separuh dari penduduk Madinah. Siapa Mus'ab bin Umair? Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hadza Mus'ab bin Umair yaqulu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair ini adalah sebagaimana yang dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aitu Mus'aban hadza wa ma bi Makkah fatan an'ama inda abawayhi minhu. Sungguh aku melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda bangsawan dari darah biru di Makkah, dan bapak ibunya melarang untuk masuk Islam. Tapi kemudian karena kecintaan kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, laqad taraka dzalika hubban lillah wa rasulih. Karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, limpahan harta, darah biru, tahta dan lain sebagainya, ia tinggalkan demi kecintaannya kepada Allah, demi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surah yang lain, Mus'ab bin Umair ini berjaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wafat, meninggal pada perang Uhud. Ketika kaum muslimin lengah, pasukan barisan pemanah di atas karena melihat tipu daya yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy, kemudian dia turun mau mengambil emas berlian yang dilempar oleh wanita-wanita Quraisy, dan disitulah kemudian dipukul mundur kaum muslimin. Dan pada saat itu pula para jamaah Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair juga tewas. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika mau dikubur Mus'ab bin Umair, yang di dalam kitab Sittun Rijal Haular Rasul, 60 sahabat yang dijamin masuk surga, disebutkan gratis masuk surga, free pass, tanpa tiket, bahkan kalbatil atik, masuk surganya bagaikan kilat yang menyambar. Ketika dikuburkan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kain untuk menutupi tubuh dari Mus'ab bin Umair. Kemudian lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kain yang ada ini ketika ditutupi ke kepalanya maka kakinya akan kelihatan, tapi ketika ditarik ke bawah maka kepalanya yang kelihatan. Sudah tidak ada kain lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jadikan rumput untuk menutupi kaki. Ini nasib tragis yang orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gratis untuk masuk surga. Tidak ada penilaian, tidak ada mizan, tidak ada timbangan. Tapi sesungguhnya karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dia lakukan itu semua demi kecintaan kepada Islam. Itu Mus'ab bin Umair. Kemudian para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada
kisah yang lain. Ada sahabat senior namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga seorang bangsawan di Makkah pada saat itu. Kemudian dia masuk Islam, ikut bergabung dengan kelompoknya Rasulullah SAW. Dan ibu bapaknya melakukan demonstrasi, mogok makan. Wahai anakku Sa'ad bin Sa'ad, kalau engkau tetap ikut ke kelompoknya Muhammad, maka saya akan tidak makan sampai kamu balik ke agama aslimu, agama pagan, agama Quraisy. Tapi apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahada Sa'ad bin Abi Waqqas yaqul li ummihi. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, ta'lamina wallahi ya ummah, ketahui wahai ibuku, kau boleh berdemonstrasi tidak memakan, bahkan laukanat laki mi'atu nafsin, andai kata engkau juga mempunyai 100 nyawa, fakharajat nafsan, kemudian dari 100 nyawa keluar satu persatu tiap hari karena mogok makan, maka waktu ada fakuli in syi'ti aw la ta'lam, saya walaupun anak ibu, saya tidak akan kemudian kembali kepada agama pagan orang-orang Quraisy. Kalau engkau wahai ibuku mau makan, silakan makan. Kalau tidak mau makan, biar apa-apa mati. Ini perkataan sahabat yang lebih cintanya kepada Rasulullah SAW, lebih cintanya kepada Allah, dia rela melakukan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, terakhir mungkin pada zaman yang Allah SWT, ada satu contoh lagi. Ada namanya Sa'id bin Amir, sahabat senior juga, yang dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Termasuk situna rijal haula Rasul, 60 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia mempunyai istri yang mungkin juga sudah masuk Islam, tapi istrinya ini cerewet, istrinya ini pelit, sehingga ketika Sa'id bin Amir ini mau berinfak, dia halang-halangi. Wahada Sa'id bin Amir yaqul li zawjatihi wa qad asabaha infaqi zawjiha fi sabilillah. Ini adalah cerita tentang Sa'id bin Amir yang berkata kepada istrinya, di mana istrinya ini menghalang-halangi suaminya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa saudara sekalian perkataan dari Sa'id bin Amir? Ta'lamina anna fil jannah minal huril ain. Maka kata Sa'id bin Amir mengatakan, ta'lamina, wahai istriku, ketahuilah bahwasanya nanti di surga itu ada yang namanya bidadari yang bernama huril ain, wal khairatul hisan, di mana pada bidadari itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Ma'lau utilat wahidatun minhunna 'alal ardi la atu'at jami'an. Maka andai kata satu bidadari saja yang bernama huril ain tadi ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bumi, maka seluruh bumi ini akan bersinar karena cahaya dari bidadari tadi. Walaqahu nurha nur syamsi wal qamar ma'ah. Sementara cahaya dari huril ain tadi adalah perpaduan dari cahaya matahari dan cahaya rembulan. Maka apa selanjutnya perkataan dari Sa'id bin Amir? Fali'an adhabiki min ajlihinna. Bagaimana saya akan mengorbankan bidadari-bidadari yang penuh dengan keindahan itu hanya karena mengikuti kamu yang melarang aku untuk berinfak di jalan Allah sebagai tiket untuk mengambil huril ain. Wa adhamin bihinna min ajliki. Sementara kalau aku tetap mengikuti kamu, maka loloslah aku untuk mendapatkan huril ain tadi. Ini para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kisah-kisah as-sabiqunal awwalun, mereka para orang-orang terdahulu yang masuk Islam, pembelaannya kepada Allah, pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka sesungguhnya polemik ini tidak akan terjadi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian pemahaman kaum muslimin, pemahaman kita kepada Islam, pemahaman kita kepada syariat Islam itu sama-sama setara, karena memang pemahaman yang berangkat dari pemahaman yang benar kepada Islam, maka tentu tidak akan muncul polemik yang berkepanjangan yang sampai hari ini. Sekali lagi, kenapa terjadi di negeri ini? Karena salah satunya adalah karena memang ada pembiaran oleh negara. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin al-qail fi kitabil karim innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun wal qail innal ladhina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa imamil muttaqin sakkal muslimin wa 'alamul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ikhwani rahibai rahimani rahimakumullah, ini satu kondisi sebetulnya yang tidak mengenakan kepada kita, di mana kondisi ini terkesan bahwasanya umat Islam ini tidak berdaya. Kenapa? Sekali lagi karena pemahaman umat Islam yang tidak standar kepada Islam, sehingga harus pemahaman-pemahaman terbelah. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu jamaah Masjid Al-Ikhlas di sini ini adalah pegiat-pegiat sosial, pegiat-pegiat di media sosial. Maka kita berharap hendaklah misalnya, walaupun kita hanya membela Allah, membela Rasulullah, membela Islam, membela Al-Quran hanya lewat media sosial, tentu bagaimana pembelaan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pencetak jempol kita di media sosial, setuju atau tidak setuju, ini akibatnya adalah nanti di akhirat. Bukan hanya semata-mata di dunia. Oh, saya pun ini, silakan. Oh, saya pun itu, silakan. Tapi sesungguhnya yaumul hisab, di akhirat kelak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.